Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang janda bernama Lestari. Ia adalah wanita berusia 35 tahun yang cantik dan anggun. Namun di balik pesonanya, ada cerita hidup yang penuh liku. Suaminya, seorang pegawai negeri sipil, meninggal dunia karena penyakit jantung beberapa tahun silam, meninggalkan Lestari seorang diri mengurus anak-anaknya. Kehidupan Lestari berubah drastis sejak saat itu. Dari seorang istri yang terbiasa dengan kehidupan yang teratur, ia kini menjadi wanita mandiri yang harus menghadapi kenyataan hidup tanpa pasangan. Lestari menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Ia membuka usaha kecil-kecilan di rumah, sebuah warung makan sederhana yang cukup ramai dikunjungi oleh tetangga dan pekerja di sekitarnya. Warung itu menjadi tumpuan hidupnya bersama kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Meski hidup tidak melimpah, Lestari selalu mensyukuri apa yang ia miliki. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan kosong yang sering mengganggu. Ia merindukan kehadiran seorang pendamping hidup, seorang pria yang bisa menjadi pelindung dan teman berbagi. Lestari tidak sembarangan dalam memilih calon suami. Ia ingin seseorang yang tidak hanya baik hati, tetapi juga memiliki status sosial yang tinggi. Bukan karena ia matre, tetapi setelah merasakan pahitnya hidup tanpa perlindungan seorang suami, ia merasa bahwa pria berpangkat tinggi akan lebih bisa memberikan kepastian hidup dan jaminan masa depan bagi dirinya dan anak-anaknya. Dengan latar belakang keluarga suaminya yang cukup terpandang, Lestari merasa punya kesempatan untuk mencari pasangan yang sesuai dengan keinginannya. Setiap hari, Lestari tidak pernah berhenti berdoa. Di sela-sela kesibukannya mengurus warung dan anak-anak, ia selalu menyempatkan diri untuk memohon kepada Tuhan agar dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Ia juga sering berkonsultasi dengan ibu-ibu di lingkungannya, bahkan mengikuti acara-acara sosial demi memperluas pergaulannya. Meskipun Lestari wanita mandiri, ia tetap merasa butuh sosok yang bisa mendampinginya, terutama pria yang memiliki kedudukan lebih tinggi agar hidupnya dan anak-anaknya lebih terjamin. Di tengah usahanya mencari jodoh, Lestari bertemu dengan beberapa pria. Ada yang merupakan teman dari sahabatnya, ada juga yang dikenalkan oleh keluarga. Namun, belum ada satupun yang memenuhi harapannya. Kebanyakan pria yang ia temui adalah orang-orang biasa dengan pekerjaan yang tidak terlalu menjanjikan. Lestari tetap ramah dan terbuka, tetapi dalam hati ia merasa belum menemukan yang sesuai dengan impiannya. Suatu hari, Lestari menghadiri acara syukuran di rumah seorang sahabatnya. Acara itu dihadiri oleh banyak tamu penting, termasuk seorang pria bernama Pak Arman, seorang pejabat tinggi di pemerintahan daerah. Pak Arman berusia 45 tahun, tampan, dan terlihat berwibawa. Ia baru saja bercerai dari istrinya dan sedang dalam proses membangun kembali kehidupannya. Lestari merasa tertarik dengan sosok Pak Arman yang tampak dewasa dan bijaksana. Dari percakapan mereka malam itu, Lestari mengetahui bahwa Pak Arman adalah pria yang rendah hati meski memiliki kedudukan yang tinggi. Setelah pertemuan itu, Lestari mulai sering bertemu dengan Pak Arman. Mereka sering bertukar cerita tentang kehidupan, tentang anak-anak mereka, dan tentang perjuangan hidup yang harus mereka lalui sebagai orang tua tunggal. Keduanya merasa nyaman satu sama lain, dan tanpa disadari, perasaan cinta tumbuh di antara mereka. Namun, Lestari masih menyimpan keraguan. Apakah Pak Arman benar-benar pria yang ia cari? Apakah Pak Arman mau menerima dirinya yang hanya seorang janda biasa dengan 2 anak? Di sisi lain, Pak Arman juga merasakan hal yang sama. Ia menyukai Lestari bukan karena penampilannya yang menarik, tetapi karena ketulusan dan keteguhannya dalam menjalani hidup. Ia melihat Lestari sebagai sosok wanita yang kuat dan penuh kasih sayang, sesuatu yang ia butuhkan dalam hidupnya. Namun, sebagai pejabat publik,
Pak Arman tahu bahwa menikahi seorang janda dengan 2 anak mungkin akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan rekan-rekannya. Ia harus memikirkan reputasinya. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Pak Arman akhirnya memutuskan untuk melamar Lestari. Ia tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Baginya, Lestari adalah wanita yang pantas untuk menjadi pendamping hidupnya. Lamaran itu diterima dengan haru oleh Lestari. Impian Lestari untuk memiliki suami yang berpangkat tinggi akhirnya terwujud, tetapi bukan karena status semata. Ia menemukan cinta sejati dalam diri Pak Arman, seorang pria yang menghargai dan mencintainya apa adanya. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Lestari dan Pak Arman memulai kehidupan baru mereka dengan penuh kebahagiaan. Bagi Lestari, pernikahan ini bukan hanya soal mendapatkan suami berpangkat tinggi, tetapi lebih dari itu, ia menemukan sosok yang bisa menjadi pelindung dan sahabat sejati. Pak Arman pun merasa bahwa Lestari adalah anugerah terindah yang pernah ia terima dalam hidupnya. Meski pernikahan mereka tidak luput dari ujian, terutama dari pihak luar yang mempertanyakan pilihan Pak Arman, mereka berhasil menghadapi semuanya dengan tegar. Kehidupan Lestari yang dulu penuh perjuangan kini berubah menjadi lebih tenang dan bahagia. Anak-anaknya tumbuh dengan kasih sayang dari kedua orang tua, dan Lestari bisa menjalani peran barunya sebagai istri seorang pejabat dengan baik. Cerita Lestari adalah kisah tentang perjuangan, cinta, dan keyakinan bahwa takdir yang baik akan datang kepada mereka yang bersabar dan berusaha. Meski awalnya ia mencari sosok suami dengan pangkat tinggi untuk memberikan jaminan hidup, pada akhirnya ia menemukan lebih dari sekadar status. Ia menemukan cinta yang tulus, dan itulah yang membuat hidupnya kini lebih bermakna. Lestari tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Bersama Pak Arman, ia membangun kehidupan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Di kota kecil itu, mereka menjadi contoh bahwa cinta sejati bisa tumbuh dari tempat yang tidak terduga, dan status sosial bukanlah segalanya dalam membangun rumah tangga yang harmonis.